Pada adonan A, saya pakai tepung terigu segitiga biru sebanyak 100 gram dan margarin 70 gram, lalu 1 sendok makan minyak sayur. Ini kita campur tepungnya dan margarinnya. Kemudian tambahkan minyak gorengnya. Buat adonan seperti ini, menggumpal jari satu. Kemudian simpan 15 menit dalam kulkas. Pada adonan B, siapkan tepung terigu segitiga biru 200 gram, 70 gram margarin, kemudian 30 gram gula pasir. Ini saya aduk dulu. Sambil diaduk, dicampur, tambahkan 80 ml air, sedikit demi sedikit. Ini butuh ulenan ya. Jadi pada adonan A tadi kita tidak menguleni adonannya, tapi pada adonan B kita uleni sampai kalis ya. Kita uleni ringan-ringan aja, seperti ini aja ya, kurang lebihnya, sampai adonan kalis. Setelah kalis, sisihkan, istirahatkan 15 menit. Setelah 15 menit, adonan A kita keluarkan dari kulkas. Kita bagi menjadi 15 sampai 17 bagian. Setelah 15 menit, adonan B dibagi menjadi 15-17 bagian juga. Kurang lebih hasilnya seperti ini, adonan A dan B yang sudah dibentuk bulatan-bulatan. Sekarang kita gilas adonan B. Gilas secukupnya saja, lalu tambahkan adonan A
Bungkus adonan A dengan adonan B. Jadi adonan B membungkus adonan A. Tutup yang rapat. Lalu pipihkan supaya menghindari adonan A nanti keluar. Kemudian gilas adonan memanjang. Kemudian kita gulung adonannya, lalu gilas kembali. Jadi 2 kali ya menggilasnya. Menggulungnya pun 2 kali. Habis ini kita gulung. Setelah digulung, kita gilas lagi. Ini agak berat karena lebih tebal. Gilas memanjang lalu melebar karena kita akan mengisi dengan isian Siapkan pisang kepok atau pisang raja yang sudah direbus atau dikukus, potong-potong, dan mesesnya secukupnya aja. Beri potongan 2 atau 1 potong aja. Tambahkan meses. Lalu lipat bagian samping. Lipat seperti kita melipat amplop aja biar lebih mudah. Lekat-lekatkan agar adonannya saling menempel supaya nanti isiannya tidak melebar atau bocor kemana-mana ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian siapkan loyang yang sudah diberi olesan margarin. Tata pada loyang. Ini saya ulang lagi, pipihkan adonan B. Kemudian letakkan adonan A, lalu bungkus. Adonan B membungkus adonan A. Tutup yang rapat. Pipihkan. Karena memipihkan adonan sebelum menggilasnya akan mengurangi resiko adonan A akan keluar dari adonan B. Jadi adonan A masih terlindungi adonan B. Gilas memanjang. Lalu gulung, gilas kembali, memanjang, lalu kembali digulung, kemudian kita gilas kembali, memanjang. Ini cukup berat karena lebih tebal. Setelah itu lebarkan gilasan. Melebarkan adonan untuk mengisi dengan meses dan pisangnya ya.
Beri 2 atau 1 potong pisang, kemudian mesesnya, lipat samping, kemudian lipat seperti amplop. Jangan lupa lekat-lekatkan supaya rapat agar nanti saat diopen mesesnya tidak meluber keluar. Lakukan terus sampai adonan habis. Susun pada loyang dan beri jarak. Susun seperti ini ya, beri jarak supaya nanti saat diopen tidak terlalu menempel karena akan mengembang. Ini saya siapkan 1 butir kuning telur, beri 1 sendok makan susu cair, aduk jadi satu. Ini akan kita oleskan di atas adonan yang akan diopen. Jika tidak ada susu cair, kita bisa mengaduk 1 butir kuning telur dengan 1 sendok makan air biasa ya. Ini cukup untuk mengolesi semua adonan. Oh ya, ini saya beri alas pada loyang adonannya karena untuk memudahkan memasukkan ke oven dan mengeluarkan dari oven. Karena loyang saya ini terlalu kecil. Ini saya menggunakan oven tangkring biasa ya, yang mempunyai 3 rak, dan nanti akan saya taruh pada rak kedua. Panaskan oven lebih dahulu, kemudian masukkan adonan pada oven, alasi dengan loyang agak lebar, kemudian oven kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita keluarkan dari oven, kemudian olesi dengan kuning telur tadi, lalu beri parutan keju. Kebetulan ini saya olesi dulu merata semuanya karena cepat kering, lalu saya olesi lagi, saya langsung taburi keju. Jadi olesi satu persatu langsung beri keju, karena kalau tidak satu persatu diolesi langsung beri keju, dia akan kering ya, kejunya tidak menempel. Kemudian kita oven kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit keluarkan dari oven. Kita masih gunakan oven pada shaft kedua atau yang di tengah, karena shaft oven saya ada 3. Keluarkan. Jadi setelah keluar dari oven, dinginkan lebih dahulu. Nanti bisa langsung dicicipi bagaimana rasanya. Setelah 1 jam kita coba teksturnya, dan sudah saya cicipi, ini mantap, enak sekali. Crustnya dapet, layer-layernya, serat-seratnya itu dapet.
Untuk esok harinya masih bertahan crispy-nya. Jadi selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.